Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini akan melanjutkan latihan 5, yaitu mengenai eksplorasi data. Jadi langsung saja kita masuk ke Python-nya. Jadi pertama kita install dulu yang akan kita butuhkan, tools scikit-learn. Selanjutnya install matplotlib yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kita install dulu semuanya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke yang pertama. Nah, di sini kita import dataset dari scikit-learn. Di sini nanti kita akan mengambil datanya. Nah, kita mengambil datanya dari iris. Oke, jika sudah, kita cek dulu. Nah, di sini muncul keterangan dari data-data iris ini. Ada tipenya, string formnya, panjangnya, dan lokasi filenya, dan lain sebagainya. Di sini kita cek keys dari iris tersebut. Di sini muncul apa saja yang ada di dalam data iris ini. Ada data, ada target, frame, target name, dan lain-lain. Nah, kita coba periksa yaitu deskripsi dari data iris ini. Merupakan ringkasan dari data iris yang kita punya. Ternyata atributnya ada 5, ada sepal, length, width, petal length, width, plus, dan ada summary-nya. Di sini ada min, max, min, standard deviasi, dan cross correlation. Ada juga keterangan missing attribute-nya, dan lain-lain. Selanjutnya, misalnya kita ingin melihat data dari iris itu indeks 0 sampai kurang dari 5. Oke, muncullah data-datanya. Indeks 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya di sini di sini kita bisa lihat yang mau kita lihat di sini kan di keys-nya ada data target frame dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat apa isinya dari key tersebut. Misalnya di sini kita melihat frame, di print iris frame. Jalankan. Non. Sini kita lihat target. Muncul isi dari data target tersebut.
Sedangkan yang data ini juga diambil dari yang ada tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan data frame. Jadi kita import dulu. Selanjutnya di variabel data ini ada data frame. Ini data ini PDC ini sesuai dengan key yang kita cari itu data. Ada kolomnya. Yes. Untuk isi dari data frame yang mau kita buat itu ada nilai dari data yang ada di kita tadi dan juga untuk kolomnya kita mengambil fitur name. Ini. Ini ada yang error sebentar. S. Udah kita lihat aja hasilnya. Nah, sini muncul atribut-atributnya, tapi cuma 4. Sedangkan tadi deskripsinya ada kelas juga. Berarti kita tinggal tambahin kolom untuk kelas. Kodenya itu data, namanya itu kelas, np.c, x, is the target, x. Jadi untuk menambahkan kolom kelas. Kalau sudah kita cek lagi isi dari datanya. Kelasnya sudah ditambahkan ke dalam data frame. Selanjutnya kita bisa lihat struktur dari data yang kita punya. Seperti kita buat tadi dengan data.shape. Muncul barisnya 150 dan kolomnya 5. Walaupun sudah ada di sini, tapi data shape-nya untuk melihat, untuk memastikan lagi. Kemudian data head. Untuk menampilkan beberapa data awal aja. Selanjutnya, kita lihat deskripsi dari data yang kita punya. Sebelum muncul deskripsinya ada jumlah rata standar deviasi, minimalnya sampai max-nya.
Selanjutnya, jika kita mau melihat rata-rata dari per kolom saja, berarti kita bisa gunakan log. Data.log. Nah, kemudian apa nama yang ingin kita rata-ratakan? Misalnya petal. Namanya harus sama dengan data frame yang kita punya. Selanjutnya, dot min. Min rata-ratanya. Yang muncul rata-rata dari petal tersebut. Kemudian, misalnya kita ingin yang sepal. Berarti sama ini kita copy aja. Tapi ganti namanya dengan sepal. Muncul rata-rata dari sepal. Kalau kita ingin menggunakan indeks, juga sama, tapi kita bukan menggunakan log, tapi ilog, ilog seperti ini. Dan di sini kita masukkan indeksnya. Petal ada di indeks ke 612, indeks ketiga. Kita jalankan. Kayak muncul rata-ratanya sama nih dengan yang petal width yang menggunakan string tadi. Untuk yang sepal berarti ilog indeks ke 0. Oke, keluar hasilnya sama. Selanjutnya untuk kita melihat standar deviasi persebarannya itu dari kolom yang ingin kita cari. Misalnya di sini sama, kita menggunakan ini juga, cuman bedanya ini bukan min, tapi std, karena standar deviasi. Keluar hasilnya. Kita juga bisa menggunakan ilog seperti tadi. Ilog dan masukkan indeksnya. Indeks ketiga. Oke. Sama ini std lupa diganti. Kita mau cari standar deviasi indeks ketiga. Oke, keluar hasilnya sama dengan yang log. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari var-nya, tinggal ganti aja std-nya jadi var. Dan keluar var-nya. Oke, selanjutnya untuk pengelompokan data, di sini print data.group by. Kemudian kita ingin mengelompokkan apa? Karena di sini yang non-numerik hanya kelas, kita coba kelas. Kita coba mengelompokkan kelas. Dan di sini dia akan menggrupkan masing-masing dari kelasnya ada berapa. Di sini tersebar rata 50-50. Selanjutnya, ini kita bisa menggunakan yang lain juga seperti pattern width dan apapun yang ingin kita ingin grupkan. Selanjutnya kita ingin mengurutkan misalnya print data sort values. Nah, by ini kita mengurutkan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan kelas. Dan ascending floats. Ini pengaturan pengurutannya. Kalau misalnya flows berarti dari yang paling akhir. Oke, di sini sort from T. Nah, kita bisa lihat kelasnya itu diurutkan dari yang paling akhir abjadnya, dari V.
Kalau misalnya kita berdasarkan sepal width misalnya, ini akan mengurutkan sepal width-nya berdasarkan yang terbesar angkanya. Dan kalau misalnya ingin kita urutkan dari yang angka yang terkecil atau kelas yang dari huruf terpaling awal, kita tinggal hapus ascendingnya. Ini. Nah, sepal width-nya akan diurutkan dari angka yang terkecil. Kita coba kelas. Kelasnya akan, datanya akan mengurutkan berdasarkan kelas, dan kelas itu berdasarkan huruf paling awal. Selanjutnya kita ingin buat histogram. Karena kita sudah download tadi, kita import aja matplotlib.pyplot asplot. Sudah, kita lihat dulu data histogramnya. Ini menampilkan keseluruhan histogram dari data yang kita punya tadi. Akan menampilkan keseluruhan sepal, length width, petal length width. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan data tertentu dengan yang kita inginkan, kita bisa gunakan kodenya itu data, kemudian apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini sepal width, kita copy, namanya harus sama persis dengan yang ada di sini. Karena kalau beda akan error. Data sepal width cm, kemudian dot his, page-nya berapa, misalnya 10. Fix size-nya, ukurannya misalnya 4,5. Ini bebas aja. Kemudian bisa memplotkan, karena di sini ada data yang di bawah dan di atas, kita akan kasih nama. Data yang di bawah itu x, tipe x label, kita kasih nama value. Yang di atas itu y label, kita kasih nama misalnya frekuensi. Dan kita kasih judul untuk histogramnya, misalnya samain aja dengan yang ini, berarti sepal width iris. Oh ya, ini lupa sih. Nah, sama dengan yang ini ya, sepal width. Cuman tampilannya berbeda karena ini sesuai yang kita atur tadi. Nah, kalau udah, kita coba lagi yang seaborn. Untuk dulu, import seaborn SSMS. Oke, sini sms.box data sama dengan data, x sama dengan data, sepal width. Ini harus sama ya namanya. Oke aja biar sama-sama.
Nah, ini adalah box plot dari Sepalwit. Dan kita misalnya ingin melihat kuartilnya. Ada kuartil 1, ada juga kuartil 3. Nah, kuartil 1 itu kita lihat dari data Sepalwit dot kuantil. Nah, kalau Q1 itu 0,25 rentangnya itu. Kalau misalnya Q3 itu 0,75. Beda di angkanya. Nah, untuk interkuartilnya di sini berarti Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada namanya lower whisker. Lower whisker ini rumusnya Q1 dikurang 1,5 dikali IQF. Ada juga yang namanya upper whisker. Kalau upper whisker rumusnya itu bedanya ini kurang, tapi kalau upper tambah 1,5 dikali IQF. Kalau udah kita jalankan, untuk lower whisker sama upper whisker ini data yang ada di luar outliernya. Selanjutnya di sini misalnya kita ingin lihat datanya di mana. Soalnya MP where sample width dari jika data sample width-nya kurang dari lower whisker itu ada di mana? Kita bisa menggunakan kode ini ada di array 60. Sebetulnya kalau misalnya ingin melihat yang lebih dari upper whisker, ya tinggal ganti lebih dari upper. Yang akan muncul ada di mana saja persebarannya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton.